Mata Xiao Yan berbinar karena munculnya api esensi dari 3.000 api terbakar. Si tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok yang samar saat ia bergegas menuju api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit ketika melihat iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Matanya berkedip, tetapi dia tidak segera bertindak. Meskipun nyala api esensi telah muncul, masih ada 3 tetua terhormat dari aula jiwa yang melihat dengan niat jahat. Tidak akan mudah untuk merebut nyala api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan naga api hitam pekat itu. Ekspresi panas melintas di matanya. Douki yang besar dan kuat melonjak keluar dari telapak tangannya dan mencengkeram naga api itu. HMPH, kau mencari kematian. Douki iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa teriakan dingin tiba-tiba terdengar sebelum dia bahkan bisa melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara logam berderak ditransmisikan. Angin dingin yang gelap menempel di punggung iblis tua King Hua. Setan tua King Hua sedikit mengernyit saat merasakan kekuatan ganas ini. Tubuhnya berkelebat, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang telah campur tangan. Hehe, orang lain tidak boleh mengganggu hal-hal yang diinginkan aula jiwaku. Orang berpakaian hitam itu tertawa dingin. Lebih dari selusin rantai hitam pekat melilit tubuhnya seperti ular berbisa. Jeritan spiritual yang tajam terus terdengar dari rantai itu. Aku akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi itu. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, menoleh kedua Douzun berpakaian hitam lainnya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Kedua Douzun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah saat melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah ketika lebih dari selusin rantai hitam pekat membelah udara. Rantai-rantai itu membawa aura tajam dan dingin yang melilit semua titik vitalnya. Bajingan! King Hua tua segera mengeluarkan kutukan pelan saat rantai hitam pekat itu menyerbu. Namun, dia tidak berani meremehkannya. Douki dalam tubuhnya melonjak keluar saat ini. Dengan menggunakan tangan kosong, dia memulai pertarungan sengit dengan Douzun berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua diganggu, kedua Douzun berpakaian hitam itu mengelilingi naga api kecil berwarna hitam pekat itu satu di belakang yang lain di depan. Mata mereka saling bertukar pandang, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai hitam pekat yang agak kecil keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdenting. Setelah itu, mereka dengan kejam menyerbu ke api esensi dari 3.000 api terbakar. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari sebelumnya, aura destruktif yang samar-samar hadir di sekitarnya menyebabkan orang takut meremehkannya sedikit saja. Kilatan tajam melintas di mata 3.000 api terbakar saat menghadapi serangan gabungan 2 Douzun berpakaian hitam. Hari ini, ia berhasil lolos dari segel 3 kepala besar dengan susah payah. Tidak disangka bahwa ia dipaksa meninggalkan tubuhnya yang sebenarnya oleh orang-orang ganas dari aula jiwa tepat setelah ia lolos. Api hitam pekat menyelimuti seluruh tubuh 3.000 api terbakar. Ia mengayunkan ekor naganya, yang berubah menjadi petir hitam. Ia melesat menuju Douzun berpakaian hitam di depannya. Douzun yang berpakaian hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3.000 api membara membalas. Nasib Mugu tua sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan api itu. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa saat bertabrakan dengan keras dengan 3.000 api membara. Benturan keras antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api keluar. Seketika, gelombang demi gelombang suara logam yang jernih muncul. Ular piton rantai yang ganas itu benar-benar terbelah setelah menghadapi serangan 3.000 api yang membara. Binatang ini sangat kuat. Meskipun hati Douzun berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kewaspadaan, jatuh saat bersentuhan telah melampaui harapannya. Seketika, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda akan mundur ketika ruang itu bergoyang. Api 3.000 yang hitam pekat melesat keluar dari ruang itu.
Setelah itu, disertai dengan aura penghancur yang melesat ke arah jantung Douzun berpakaian hitam, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Serangan 3000 api terbakar yang sangat dahsyat ini telah membangkitkan aura yang dahsyat di dalam hati Douzun yang berpakaian hitam ini. Sejak kapan dia dipaksa ke dalam kondisi seperti itu selama bertahun-tahun ini? Aura ganas ini baru saja muncul di hatinya ketika Douzun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut hitam pekat yang sangat besar dan kuat menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia melancarkan pukulan yang tak kenal ampun. Ledakan! Pukulan itu menghantam naga api dengan keras. Sebuah ledakan dahsyat menggema di atas Star Region. Gelombang api panas menyapu dengan kecepatan seperti kilat. Kurang ajar! Ekspresi Douzun yang berpakaian hitam berubah hampir seketika setelah tabrakan antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya 3000 api terbakar ini. Meskipun 3000 api terbakar telah melemah setelah mengalami berbagai pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan mudah dalam sekejap. Kaki Douzun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tidak heran Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan penghancur ini benar-benar terlalu sulit untuk dihalangi. Meskipun Douzun berpakaian hitam terluka parah, api hitam pekat dari 3000 Burning Flame juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas, serangan sebelumnya telah menghabiskannya. Serang, itu tidak akan bisa bertahan lama. Douzun yang berpakaian hitam itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Ia melihat api di tubuh 3000 api yang membara tiba-tiba meredup. Kegembiraan melonjak di matanya yang terkejut saat ia berteriak kepada rekannya. Douzun lain dari Aula Jiwa juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya, yang ditutupi oleh kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka menyerbu ke arah 3000 api terbakar dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk sepenuhnya menghabiskan sisa kekuatan 3000 api terbakar. Meskipun taktik ini kejam, harus dikatakan bahwa taktik ini cukup efektif. Di bawah serangan bunuh diri dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 api terbakar hanya bisa terus menghindar. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam seperti di masa lalu. 3000 api membara terus menghindari ledakan jiwa saat raungan murka bergema di udara. Melihat kejadian ini, Mugu Tua dan Douzun berpakaian hitam, yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 api terbakar, juga menghela napas lega. Jika keempat Douzun tidak mampu menghadapi 3000 api terbakar meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Xiao Yan dari kejauhan mengamati 3000 api terbakar yang dipaksa menghindar oleh taktik para Douzun dari Aula Jiwa. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, ia bisa merasakan 3000 api terbakar semakin melemah. Situasinya buruk. Tidak disangka orang-orang dari Aula Jiwa ini bisa sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menguras kekuatan 3000 api terbakar. Jika ini terus berlanjut, 3000 api terbakar kemungkinan akan jatuh ke tangan mereka. Qiuling di samping berbicara dengan suara berat dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Apakah guru dan yang lainnya belum membebaskan diri mereka? Cao Ying mengernyitkan alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak Douzun elit. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, 3 kepala asosiasi sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka seharusnya dapat membagi perhatian mereka dan segera masuk, jawab Qiuling. Apa yang harus kita lakukan? Api 3000 yang membara sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Chen Dan bertanya dengan lembut. Serahkan padaku. Tawa yang tiba-tiba itu membuat Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka langsung tertuju pada Xiao Yan, dan melihat wajahnya yang penuh dengan senyuman. Penatua pertama Qiuling. Bisakah aku mengundangmu untuk campur tangan dan menghalangi Mugu dan Douzun yang terluka lainnya dari Aula Jiwa? Xiao Yan melihat sekeliling sambil bertanya. Mugu Tua dan Douzun berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk menghalangi mereka. Qiuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Hike, kalau begitu, aku harus merepotkan tetua pertama Qiuling untuk mengurus mereka berdua.
Serahkan saja Douzun terakhir dari Aula Jiwa dan 3.000 api terbakar kepadaku. Yi Xiaoyan tertawa kecil. Bisakah kau mengatasinya? Qiuling terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia langsung bertanya dengan agak ragu. Meskipun ia tidak berkomentar tentang kemampuan Xiaoyan dalam memurnikan pil, ini bukanlah pemurnian pil. Sebaliknya, ini adalah pertarungan sungguhan. Dilihat dari aura Douzun dari Aula Jiwa, yang sedang melawan 3.000 api terbakar, ia seharusnya adalah seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai Douzun bintang 3. Dengan kekuatan Xiaoyan, melawannya dan berhadapan dengan 3.000 api terbakar bukanlah tugas yang mudah. Xiaoyan tersenyum menanggapi keraguan Qiuling. Ia menjentikan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, cahaya itu berubah menjadi sosok manusia keemasan. Secara mengejutkan, itu adalah boneka setan langit yang berevolusi setelah mengalami banyak petir pil. Qiuling terkejut saat melihat boneka setan langit dengan kilau keemasannya. Dia mengangguk pelan. Dia mungkin merasakan sedikit bahaya darinya. Karena kamu percaya diri, aku akan menyerahkan 3.000 api terbakar dan Douzun dari Aula Jiwa kepadamu. Tentu akan lebih baik jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 3.000 api terbakar. Qiuling menatap Xiaoyan dalam-dalam. Dia tentu menyadari bahwa Xiaoyan sangat tertarik pada 3.000 api terbakar. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melalui ruang hampa, dan tubuhnya melesat ke arah Douzun dari Aula Jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Boneka setan langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti dari dekat. 3.000 api terbakar, kau milikku. Panas membara yang sulit disembunyikan melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap naga api hitam kecil itu. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Mugu telah merasakan kehadiran Xiaoyan saat sosoknya melesat maju. Seketika, tatapan Mugu berubah dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiaoyan tidak mendengar atau peduli terhadap teriakan Mugu. Dia membawa boneka setan langit dan melepaskan kecepatannya hingga maksimum. Dia bergegas menuju Douzun dari Aula Jiwa yang menghalangi 3.000 api terbakar. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam muncul di mata Mugu saat dia melihat Xiaoyan mengabaikan teriakannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Douzun berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3.000 api terbakar sebelumnya. Douzun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar teriakan Mugu. Keduanya bergegas keluar pada saat yang sama. Douki mereka yang besar dan kuat menyebabkan gelombang riak muncul. Tubuh mereka berdua baru saja bergerak beberapa langkah ketika ruang di depan mereka berubah bentuk. Sosok perlahan muncul dan menghalangi mereka berdua. Qiuling, minggir! Wajah si tua Mugu berubah dingin saat dia berteriak ketika melihat Qiuling muncul di depannya. Qiuling hanya tertawa dingin saat menghadapi teriakan dingin Mugu. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Douki dalam tubuhnya dilepaskan tanpa bisa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Mugu. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat melihat Qiuling bergegas datang. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiuling. Matanya langsung beralih ke Douzun berpakaian hitam di sampingnya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, "Ya ayo serang bersama dan urus orang tua ini." Dipahami. Douzun yang berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3.000 api membakar telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat bertarung dengan Qiuling sendirian. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyum dingin terpancar di mata Qiuling saat melihat kelompok Mugu menyerang bersama-sama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Douzun berpakaian hitam terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua dan juga merasakan ketika kelompok Xiaoyan bertindak. Ekspresinya berubah dengan cepat saat ia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sia sekali. Aku bertemu dengan lelaki tua Yao Chen saat mencari api surgawi. Sekarang, aku bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin aku yang tua ini tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, aku akan membantu lelaki kecil ini karena persahabatanku dengan Yao Chen. Setan tua King Hua melirik Xiaoyan, yang telah bergegas menuju 3.000 api terbakar. Dia mendesah pelan dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan.
Douqi melonjak saat dia dengan kuat mengganggu Douzun berpakaian hitam itu. Kabut hitam terus-menerus keluar dari lengan baju terakhir aula jiwa Douzun ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam itu tampak dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka turun seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di badan api 3000 api membakar, menyebabkan api hitam pekat itu beriak. Sebentar lagi, api 3000 yang membara ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Hati para Douzun dari aula jiwa itu mendesah lega saat mereka melihat api ungu hitam dari 3000 api membakar yang mulai surut. Namun, tepat saat dia hendak melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang luar biasa menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Sementara ekspresinya berubah drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam menggumpal menjadi rantai yang melesat keluar dengan dahsyat. Setelah itu, gelombang suara logam jernih bergema di udara. Ledakan! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, sisa kekuatan masih mengguncang Douzun ini dari aula jiwa hingga ia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru setelah itu ia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat ia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna emas berdiri di tempat ia mundur. "Nak, kamu sudah bosan hidup?" Douzun dari aula jiwa menyapukan pandangannya ke sekeliling. Dia melihat boneka setan langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia bertanya kepadanya dengan suara dingin. "Serang!" Xiao Yan samar-samar melirik Douzun sebelum dengan lembut memerintahkan. Setelah suaranya terdengar, kaki boneka iblis langit segera mendorong udara kosong. Xiao Yan dapat mendengar suara yang sedikit redam, dan boneka itu muncul di depan Douzun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Boneka itu mengangkat tinju logam berwarna emasnya dan menciptakan angin yang mengerikan yang menghantam kepala Douzun dengan keras. Ekspresi Douzun dari aula jiwa sedikit berubah ketika dia melihat ruang yang runtuh tempat tinju boneka iblis langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya karena dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Douzun dari aula jiwa bertarung dengan boneka iblis bumi. Kepalanya menoleh ke 3000 api membakar yang berada tidak jauh. Pada saat ini, nyala api di tubuhnya tampak agak redup. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, gelombang tersebut diserap oleh 3000 api membakar ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir masuk, nyala api di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Itu memang layak menjadi api yang tak pernah padam. Xiao Yan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat pemandangan ini. Memang ada alasan mengapa 3000 api terbakar ini disebut api abadi. Jika terus menyerap kekuatan bintang-bintang, kemungkinan besar kekuatannya akan pulih dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang-bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang hampa saat pikiran ini melintas di hatinya. Ia melesat dan muncul di depan 3000 api yang membara. Api hijau Gio perlahan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api itu benar-benar melilit 3000 api yang membara. Mata 3000 api terbakar sedingin es saat menatap Xiao Yan di depannya. Saat api hijau Gio itu naik, matanya menjadi sedikit tertegun. Tiba-tiba, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun tidak tahu apa sebenarnya api hijau Gio itu setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa jika ia bisa melahap api itu, ia tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar Pil Tower. Ekspresi hasrat di mata 3000 api terbakar juga tertangkap di mata Xiao Yan. Tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika Valenheart Flame menatapnya, ia juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah api hati jatuh tidak menunjukkan hasratnya secara mencolok seperti 3000 api terbakar. Apakah kau bisa melahap api surgawiku akan ditentukan oleh kemampuanmu? Xiao Yan tertawa. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan suara gemuruh menggema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 api terbakar dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, yang dikelilingi oleh api hijau giok, menghantam keras ke arah kepala 3000 api terbakar. Menghadapi serangan Xiao Yan ini, 3000 api terbakar yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Ia mengayunkan ekor naganya dan menghantam keras kepala Xiao Yan. 2 gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruang hingga retakan hitam pekat muncul. Kekuatan yang dahsyat dan dahsyat itu membuat Xiao Yan dan 3000 api terbakar menjauh. Setelah itu, 3000 api terbakar meraung ke langit.
Mulut naganya melebar dan pilar api ungu hitam yang sangat mengerikan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat pilar api itu ditembakkan. Dia memang bukan tandingan 3000 api terbakar pada puncaknya. Sayangnya, kondisinya saat ini bahkan tidak 1/10 dari puncaknya. Pilar api itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Pilar itu hampir memasuki area seluas 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan. Api jantung teratai berkilau keluar dari tubuhnya. Seketika, api itu berubah menjadi dinding api yang berkobar. Api ungu hitam menghantam dinding api hijau giok dengan keras. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan secara langsung. Mereka melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pilar api itu dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana api 3000 membara itu menyala, dinding api hijau giok itu tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena habisnya 3000 api terbakar. Cahaya melintas di mata Xiao Yan saat ia menatap 3000 api yang membara yang agak lamban. Dinding api hijau giok itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangannya. Botol itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya menghilang. Botol giok itu pecah saat bersentuhan dengan 3000 api terbakar. Cairan berwarna putih salju menyembur keluar darinya. Cairan itu baru saja bersentuhan dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran dingin yang menusuk tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat menghilang karena api ungu hitam, Xiao yang tidak diragukan lagi telah menambah penderitaan api 3000 yang membara. Api hitam pekat di tubuhnya benar-benar berubah menjadi warna ungu hitam seperti sebelumnya. Sekarang saatnya. Saat api hitam pekat yang menempel pada 3000 api terbakar berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Cahaya petir menyambar di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 api terbakar. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah muncul. Sebuah botol giok kecil muncul di tangannya. Setelah itu, botol itu dilemparnya dengan kecepatan seperti kilat. Botol itu menghantam dahi 3000 api terbakar dengan keras. Botol itu pecah dengan suara, bang, dan setetes darah berwarna emas gelap perlahan muncul. Tubuh 3000 api terbakar langsung menegang saat tetesan darah berwarna emas gelap menyentuh dahinya. Ekspresi di matanya menunjukkan kelesuan. Pada saat yang sama, segel aneh samar-samar muncul di dahinya. Dari tampilan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Itu memang segel naga. Kegembiraan liar melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api terbakar.